Rencana Ed dan STY sukses total ringkus mafia. Para tikus keluar sendiri. Penggerak STY Art udah di tangan Erick Thohir. Kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 kembali jadi bahan kritik keras sejumlah pengamat sepak bola nasional seperti Akmal Marhali hingga Tommy Welly alias Bung Towel. Keputusan menurunkan pemain U22 meski sejumlah pemain seperti Rafael Struijk hingga Marcelino Ferdinand yang sudah tampil bersama timnas senior bukanlah jawaban bagi publik yang ingin juara Piala AFF 2024. Pengamat sepak bola yang juga jurnalis olahraga Akmal Marhali menegaskan di mana salahnya jika publik menuntut timnas Indonesia juara Piala AFF 2024. Menurut Akmal, selama era kepelatihan STY, terutama dalam 2 tahun terakhir, sudah ada distorsi jika Piala AFF yang sekarang jadi Asian Cup 2024 bahwa Piala AFF hanyalah Piala Ciki hingga AFF bukan agenda FIFA. Yang artinya Piala AFF yang diperebutkan sejak 1996 bukan lagi prioritas. Akmal Marhali menyebut timnas Thailand yang sudah 7 kali juara AFF masih saja lapar akan gelar. Sementara timnas negara ASEAN lain serius menurunkan sejumlah pemain senior dengan kombinasi pemain juniornya. Jadi Thailand itu tidak membawa Therasil Dangda, pemain pujaan fans mereka, tidak menyertakan Chanatip Songkrasin yang pemain terbaik AFF sebanyak 3 kali, juga Filipina itu bawa 19 abroadnya dan tandanya mereka serius dengan ajang ini. Tambah Akmal. Kalau PSSI dan coach STY dengan berbagai alasannya hanya menurunkan pemain U22, ya gak usah ikut Piala AFF aja seperti Australia. Siapapun coachnya dalam sebuah pertandingan atau turnamen, maka targetnya adalah juara meski hanya level ASEAN, tegasnya. Dan dengan kekalahan ini, secara mengejutkan banyak pihak yang menuntut untuk STY serta Erick Thohir mundur dari kursi tertinggi. Namun ternyata semua agenda ini memang sudah ada yang melakukan setting, sebab banyak bocoran yang langsung tersebar di media. Dan berkat beberapa bukti, saat ini pergerakan para buzzer STY Art sudah ada di tangan Ed guna menindaklanjuti kejadian yang membuat gaduh selama 1 minggu ini. Ternyata memang benar masih banyak tikus di dalam PSSI sendiri. Apalagi orang yang mengaku pengamat padahal penghancur sepak bola Indonesia. Dan saat podcast itu berjalan, Akmal keceplosan tentang apa yang ia ucapkan dengan cukup lantang. Presenter kaget tak sesuai skrip. Dalam obrolan itu menegaskan bahwa AFF marah kepada Indonesia karena hanya menurunkan skuad muda di ajang bergengsi ini. Ini memperjelas bahwa kekalahan kemarin memang sudah disetting sedemikian rupa supaya Indonesia bisa gugur lebih cepat dan berencana menjatuhkan kedua orang penting di kubu PSSI. Sebab semenjak adanya STY dan Erick Thohir, sepertinya mereka saat ini susah untuk mengontrol apa yang dilakukan oleh Indonesia di dalam kancah sepak bola. Dan dengan ini kita bisa melihat bagaimana Indonesia di ajang AFF sebelum adanya Erick Thohir serta STY di dalamnya. Sebab terlihat jelas ternyata Indonesia cuma jadi alat AFF. Jadi tak pernah juaranya Indonesia di ajang AFF bukan karena kebetulan semata. Semua ini memang sudah disetting sedemikian rupa untuk tetap menomorduakan Indonesia di kancah Asia Tenggara. Sebab jika kita melihat di masa yang lalu ada beberapa skandal tentang pengaturan skor dan menyewa beberapa orang penting supaya Indonesia kalah di final. Ini semua pastinya tentang gerakan uang yang mengalir di balik layar gelaran AFF ini. Karena semua ini pastinya tak lepas dari taruhan besar antar bandar guna memperoleh hasil maksimal. Namun dengan kalahnya Indonesia kali ini, rencana STY dan Erick Thohir sukses besar. Sebab tanpa diberikan pancingan, para tikus keluar sendiri terjebak rencana Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Jadi menurut kalian siapa di sini yang terlihat mementingkan masalah pribadi? Yuk berikan tanggapan kalian di kolom komentar.